Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi biasma'ihil husna wa sifatihil fudla. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita dalam ketaatan dan kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas yang sangat berharga dan sangat penting bagi seorang muslim. Karena dengan mengingat, mengenal, dan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kepribadian seorang yang beriman, kepribadian seorang yang bertakwa, di mana keimanan dan ketakwaannya tersebut betul-betul muncul dari hatinya yang terdalam. Kali ini kita akan membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq terambil dari 3 huruf, Ra, Zai, dan Qaf. Ar-Razzaq bermakna yang banyak pemberiannya. Pemberian rizki yang dimaksud di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Razik. Razik artinya memberi rizki, tetapi Razzaq artinya yang selalu dan senantiasa memberikan rizki. Rizki secara bahasa, kata para ulama, bermakna ma yuntafa'u bihi. Segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah disebut dengan rizki. Ada lagi yang memahami kullu ma qussima fahuwa rizqun. Segala sesuatu yang dibagikan itu dimaknai dengan rizki. Dalam Al-Quran, kata Ar-Razzaq atau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq termaktub dalam surah Adz-Dzariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi dan Allah memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan rizki tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang menentukan rizki-rizki tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjamin sampainya rizki-rizki tersebut. Karenanya yang berhak disebut dengan Ar-Razzaq hanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin yang baik hatinya boleh jadi memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Tidak untuk terus-menerus, tidak untuk semua keluarganya. Boleh jadi 1-2 kali seseorang berbagi dan memberi. Tetapi untuk terus-menerus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan rezeki itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan dan kekhususan tersebut. Dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu ketika beliau
menyiapkan makanan. Dan Nabi Ibrahim terkenal sebagai seorang yang sangat senang menjamu tamu-tamunya. Maka pada suatu malam, Nabi Ibrahim didatangi oleh seseorang yang sudah sangat tua. Dan orang tersebut dipersilakan oleh Nabi Ibrahim untuk makan bersamanya. Tapi Nabi Ibrahim sebelum orang tua itu makan, Nabi Ibrahim mengatakan, makanlah dengan menyebut nama Allah. Orang itu mengatakan, aku tidak kenal siapa Allah. Lalu, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, aku menyembah api. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bangkit dan pergilah dari sini. Tidak boleh memakan makananku ini kecuali orang yang beriman kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun mengusir orang tersebut dan orang itu pun pergi. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mengejar orang tadi. Dari jauh Nabi Ibrahim katakan, wahai fulan, berhenti. Lalu orang tua itu pun terheran-heran, kenapa engkau sudah mengusirku dan sekarang memanggilku? Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya ketika aku mengusirmu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku, wahai Ibrahim, satu kali saja engkau tidak kuasa, tidak mau memberikan makanan kepadanya. Bagaimana dengan aku yang memberikan umurnya lebih dari 70 tahun, selalu aku beri rizki dan aku beri makan. Ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizkinya kepada siapa saja. Dan yang tidak pernah bosan membagi dan memberikan rizki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi rizki itu kepada beberapa bagian. Yang pertama, rizki secara umum. Rizkun am. Rizkun am ini diterima atau didapatkan oleh siapa saja. Baik itu orang yang soleh, orang yang taat, atau orang yang fajir, ahli maksiat. Semua mereka mendapatkan rizki tersebut. Sandang pangan, kesempatan hidup, pekerjaan muda, semua itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang kedua adalah rizki yang khusus. Rizki yang khusus ini adalah rizki yang terkait dengan hati seseorang, sehingga hati seseorang itu dipenuhi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rezeki yang khusus ini tidak Allah berikan kepada semuanya, tetapi Allah berikan kepada mereka yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membahas nama Allah Ar-Razzaq, maka yang harus dihadirkan dalam setiap jiwa kita seorang muslim, bahwa kita tidak akan pernah miskin, kita tidak akan pernah fakir, karena kita memiliki Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamin, Allah siapkan rizki tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah siapkan rizki. Kata para ulama, yang dimaksud langit di sini adalah Allah menyiapkan air hujan, di mana dengan air hujan itu orang-orang bisa mendapatkan rizki yang banyak. Kaum muslimin dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun demikian, perbedaan Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab, Allah yang maha pemberi, sedangkan Ar-Razzaq, Allah pemberi rizki. Yang membedakan adalah bahwa Ar-Razzaq di sini mencari rizki membutuhkan amal usaha. La tunalu illa bis-sa'i. Rizki tidak akan didapatkan kecuali dengan usaha dan ikhtiar. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq sudah menjamin rizki bagi makhluk-makhluknya. Ketika disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di rahim ibunya berumur 4 bulan, maka akan datang malaikat dengan membawa 4 kalimat. Yang akan dikatakan adalah tentang amalnya. Akan dicatat amalnya bagaimana. Yang kedua akan dicatat tentang rizkinya. Artinya apa? Di dalam kandungan ibu kita, kita sudah dicatat tentang rizki yang akan kita dapatkan. Akan dicatat ajal kita, kapan waktunya kita pulang. Sudah dicatat. Dan itu sudah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yang dicatat di dalam rahim ibu kita ketika kita berada di situ adalah apakah kita hidup di dunia ini syaqiyun am sa'idun, bahagia atau kita menjadi orang yang susah. Walhasil, Ar-Razzaq menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Allah sediakan rizki. Allah ciptakan rizki, kemudian Allah tentukan rizki tersebut. Dan Allah juga menjamin sampainya rizki tersebut. Dengan catatan kata para ulama, rizki ini baru bisa akan sampai kalau diusahakan, diupayakan. Itulah yang disebut dengan as-sa'yu, usaha dan ikhtiar. Kalau kita membahas rangkaian ibadah umrah atau ibadah haji, ada salah satu amalan yaitu sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini, kata para ulama, mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca juga misalnya sejarah Siti Maryam tatkala dia hamil besar, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadanya, "Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya." Allah perintahkan kepada Siti Maryam yang saat itu hamil besar untuk menggoyangkan pohon korma. Apalah kekuatan seorang yang sedang hamil besar untuk menggoyang pohon korma, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, gerakkan pohon korma itu dan akan jatuh buah-buahnya yang bisa engkau makan. Ikhtiar, berusaha adalah salah satu syarat yang utama dari datangnya rizki kita tersebut. Allah memang menjamin, tetapi rizki itu harus kita jemput. Allah memang sudah menjanjikan, tetapi rizki itu harus kita cari dan kita usahakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mematok kadar masing-masing rizki seseorang itu, bagaimana dia mendapatkannya, seberapa besar dan seberapa banyak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirum basir." Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rezeki itu sebanyak-banyaknya kepada hamba-hambanya, maka boleh jadi hamba itu akan melakukan perbuatan maksiat dan tersesat. Karena itu kata Allah, Allah turunkan
rezeki itu sesuai dengan kadarnya sehingga rezeki itu bisa dimanfaatkan oleh hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat bagaimana hamba-hambanya tersebut. Para ulama mengingatkan kepada kita bahwasanya rezeki yang patut untuk kita harapkan bukan rezeki dunia ini. Kenapa? Karena rezeki dunia ini fana. Rezeki dunia ini segera sirna dan hilang. Tetapi yang kita inginkan dan kita harapkan adalah rezeki akhirat. Rezeki akhirat adalah ketenangan batin, ketentraman jiwa, ketaatan kita, amal soleh kita. Itu tidak lain adalah rezeki akhirat yang perlu dan kita butuhkan. Karenanya banyaknya atau luar biasanya seseorang mendapatkan rezeki duniawi. Ini tidak bermakna bahwa orang itu tengah Allah sayang, tengah Allah cintai. Belum tentu. Karena standar cinta atau tidaknya Allah kepada hambanya bukan dari banyaknya orang itu rezekinya, dari tingginya jabatannya, tidak. Tetapi dari imannya, dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Mereka mengatakan, kami memiliki anak dan harta yang banyak dan kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku membagi rizki itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah sudah perhitungkan bagi setiap orang itu rizkinya. Maka dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan menemui ajalnya sebelum rezekinya itu tuntas dia dapatkan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rezeki seseorang, maka itu kata Rasulullah SAW, perbaguslah dalam mencari rezeki tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan seseorang sebelum rezekinya itu sempurna dia dapatkan, walaupun kadang-kadang rezeki itu tidak cepat datangnya kepada orang tersebut. Karenanya hindarilah yang haram dan perbaguslah mencari rizki yang halal. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayafnal halal, apakah harta rizki yang halal itu akan sirna? Kata Rasul, iya, semuanya akan sirna. Al halal yafna, harta halal itu pun akan sirna dan habis. Lalu bagaimana dengan harta yang haram, wahai Rasul? Ayafnal haram, kata Rasul, yafnal haram wa yufni sahibahu. Sesungguhnya harta yang haram itu juga pasti akan sirna, akan habis. Dan bukan sekedar habis, harta yang haram itu pun akan menghabisi dan menyiksa orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya ketika kita memahami nama Allah Ar-Razzaq, tidak ada istilah bahwa kita akan jatuh fakir dan miskin, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha sering dan maha banyak memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Yang paling penting bagaimana kita berikhtiar, berusaha dalam mendapatkan rezeki tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ada beberapa cara seseorang mendapatkan rizki tersebut selain ikhtiar dan usaha yang dia kerjakan. Yang pertama, sebab turunnya rizki kepada seseorang itu adalah taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan mendapatkan rizki. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan dari kesulitan yang dia dapatkan tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya dari jalan yang tanpa diduga-duga. Artinya apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan juga bahwasanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk kota negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Namun sayang mereka kadzabu, mereka mendustakan kami, kata Allah, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Yang kedua yang bisa dilakukan untuk mempermudah turunnya datangnya rezeki ini, kata para ulama, perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, maka beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, karena Allah Maha Pemberi maaf dan pemberi ampun. Setelah itu apa yang akan didapatkan ketika kita memperbanyak istighfar? Yursilis sama alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya, hujannya. Dengan hujan itu akan mendatangkan rizki. Tidak hanya itu, wa yumdidkum bi amwal. Istighfar itu juga akan menghadirkan harta-harta yang tidak kita duga-duga. Wa banina, dan juga akan mendatangkan keturunan. Maka ketika didatangi oleh seseorang, Imam Hasan Al-Basri menjawab, seorang yang miskin datang, kata Imam, caramu supaya kaya, bacalah istighfar. Ada lagi orang yang tidak punya anak, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau katakan, perbanyak istighfar. Lalu ditanya, ya Imam, tadi ada orang yang miskin, engkau suruh baca istighfar. Ada orang yang selalu dalam kondisi kemarau daerahnya, engkau suruh beristighfar. Ada seseorang yang tidak memiliki anak keturunan, engkau suruh beristighfar. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, bacalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu itu sangat memberikan ampun kepada kalian. Setelah itu Allah akan anugerahkan air hujan, Allah akan turunkan harta rizki kepada mereka, dan Allah akan anugerahkan anak-anak keturunan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan dari segala kesedihan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kata para ulama, ketika kita ingin rezeki kita banyak mengalir, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang disebutkan dalam beberapa riwayat juga bahwasanya dosa yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa menghambat datangnya rizki. Rasulullah sabdakan, innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuh. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dipersulit datangnya rizki karena dosa yang dia kerjakan.
karena kesalahan yang dia lakukan. Karena itu kata para ulama, perbanyaklah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang bisa dilakukan oleh seseorang supaya dimudahkan dilancarkan rezekinya disebutkan di sini adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, larazaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bertawakal di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqil wa tawakkal." Ikatlah dulu baru bertawakal. Usaha dulu baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana burung yang pergi paginya dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang sore harinya dalam keadaan sudah penuh berisi makanan. Selanjutnya yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk memudahkan hadirnya rizki, dapatnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka perbanyak silaturrahim. Jadi silaturrahim adalah salah satu cara untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu silaturrahim akan membuka banyak jalan sehingga kita sering sekali dimudahkan untuk mendapatkan hajat hidup yang kita inginkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kita pada kali ini bahwasanya seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka dia tidak akan pernah berputus asa, tidak pernah dia merasa kecewa atas segala upaya usaha yang dia kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segalanya untuk hamba-hambanya. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh seseorang adalah ketika meyakini Allah Ar-Razzaq, maka semiskin apapun, sesulit apapun kondisi kita, maka jangan biarkan tangan kita, mulut kita menyentuh makanan, harta yang haram. Karena kulit yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang paling berhak untuk menyantapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk berusaha berikhtiar mencari rezeki yang sudah Allah siapkan kepada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.